Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman bonsai dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama saya Eka Wahyudi dalam channel YouTube Ayo Belajar Bonsai. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan teman-teman dimanapun Anda berada selalu diberikan perlindungan, kesehatan dan keselamatan, dan mudah-mudahan teman-teman juga terhindar dari virus COVID-19 ya, dan bisa menjalankan aktivitas pekerjaan atau karya di mana aja. Oke teman-teman, di hadapan saya udah ada sebuah bahan ini, bahan Chianti ya, atau Barbados Cherry bahasa latinnya ya, yang udah saya proses sekitar 2 tahun dan ditanam di dalam pot yang besar ya, nggak besar banget, pot ukuran sekitar 25 cm 30 cm ya, segini ya. Terus diproses selama 2 tahun, kemudian baru 3 bulan ini saya pindahkan ke pot kecil ya, pot training ini, dan udah saya lakukan tahap pertama ya, kemarin tidak saya videokan 3 bulan yang lalu. Ini udah saya potong-potong, terus kemudian ada beberapa lagi yang ada pengelosan ya teman-teman ya, pengelosan. Terus ceritanya nih, pada kesempatan hari ini saya akan proses tahap yang kedua ya teman-teman. Jadi tahap yang kedua ini nanti tetap masih ada seleksi percabangan, mana cabang-cabang yang harus dibuang dan diarahkan ya, pengarahan cabang itu. Oke teman-teman, kita ikutin prosesnya ya. Jadi ini tip buat teman-teman pemula yang baru belajar ya. Kalau kita mau memproses sebuah bahan, kita di mindset otak kita ini harus kita lihat dulu, bonsai ini nanti kedepannya mau saya bikin besarannya ya, ukurannya seberapa gitu kan, mau kecil, small, medium atau XL yang large, yang gede itu. Jadi harus kita mindset di sini dulu ya. Karena ini bonsai ini saya bikin nanti ukuran small ya. Jadi ya prosesnya nggak lama ya teman-teman ya. Kita lihat prosesnya setelah besarannya itu cukup, dirasa cukup ya udah diambil dari pot yang besar ya, pot yang kalau teman-teman yang lain biasanya di ground ya, pengagronan, diambil terus kemudian ditaruh di pot training ini. Karena proses pembesarannya dirasa udah cukup ya. Jadi jangan kelihatan ini bahannya kecil dilos terus akhirnya kan ketutup semua nanti karena besaran cabang-cabangnya. Jadi nggak kelihatan kegemukan, jadi nggak kelihatan ideal ya teman-teman ya, nggak seimbang gitu. Nah ini ketika saya rasa udah cukup pembesaran selama 2 tahun ini baru saya angkat terus kemudian saya pindahkan ke pot kecil. Jadi itu udah dasar banget ya, itu dasar banget. Kita mau bikin yang small, yaudah itu udah dasar titik ya, nggak boleh ini. Terus kemudian prosesnya juga bertahap. Kemarin banyak teman-teman yang bilang, wah saya pikir itu harus di pruning, akhirnya saya potong-potong semua. Ya nggak gitu juga. Jadi dilihat dulu, ini cabang pertama ini udah cukup apa belum. Ini teman-teman ya, kemarin ini cabang pertama ini panjang, tinggi karena pengelosan. Terus yang kedua ini juga, ini ada yang ke atas tinggi banget. Terus kemudian setelah saya angkat, saya pindahkan ke pot yang kecil ini, dilihat nih, mana-mana cabang-cabang yang mau dipakai, seberapa panjangnya, seberapa ukurannya, udah cukup apa belum. Nah setelah saya rasa ini udah cukup, akhirnya saya potong segini. Terus ini saya potong, dan ada beberapa seleksi percabangan yang saya buang karena tidak sesuai dengan harapan ya. Nah kemudian diloskan lagi panjang banget dengan konsentrasi tumbuh. Ini harusnya dibuangin nanti kalau belum ini panjang, kemudian dipotong lagi gitu teman-teman. Prosesnya tahapnya memang lama ya, jadi nggak bisa langsung jadi ya. Makanya bonsai itu memprosesnya paling sedikit 10 tahun itu baru dikatakan mateng ya. Itu kalau pas bener-bener pertumbuhannya bagus ya, ini bonsai ini ya. Akan tetapi karena bonsai ini saya bikin small, jadi ya cukup segini besarannya. Dan nanti kita prospek lagi, kita seleksi lagi percabangannya. Yang pertumbuhannya nggak bagus atau kurang bagus ya
kita buang, kita ganti dengan tunas-tunas yang baru. Ya teman-teman ya, saya udah tentukan pandangan ada di sini ya. Pandangan ada di sini, mukanya berarti ada di sini. Jadi teman-teman nitip juga, cari dari sudut pandang yang terbaik kalau memilih bonsai itu. Cara membuat bonsai, bukan memilih bonsai. Kalau membuat bonsai, cari sudut pandang yang terbaik. Jadi pas kita lihat view-nya, wah ini bagus, kelihatan enak gitu. Terus kemudian lihat gerak akarnya ya. Gerak akarnya juga harus diperhatikan itu teman-teman. Nah berhubung ini akarnya masih saya tanam nih, saya pengen lihat lagi perkembangannya. Nanti saya akan bersihkan ini. Oke ya, ikutin ya. Ini ya, jadi teman-teman ya, ini kalau mau pruning bisa nih, kita potong nih yang ranting-ranting ini yang kecil, terus kemudian bisa kita tarik begini teman-teman ya. Ini teman-teman pemula nih tuh. Tapi kalau fikus nggak boleh, jangan. Kalau fikus nanti titik tumbuhnya mati, karena fikus titik tumbuhnya ada di ketiak-ketiak ini, nah, selah-selah ya, selah-selah daun. Serut juga boleh ya. Cara pruningnya mudah ya. Nih buat teman-teman pemula ya, proses pruning Xianqi ini. Jadi kalau kita melakukan pembesaran, sisakan ujungnya aja, jangan dipotong, tapi jangan di-cut sini. Kalau di-cut nanti macet pertumbuhannya ya. Ini untuk konsentrasi tumbuh teman-teman, supaya pertumbuhannya lebih cepat. Ini tentunya masih banyak pengelosan ya teman-teman ya, yang saya lakukan ini. Masih banyak pengelosan yang saya lakukan karena pertumbuhannya, batangnya belum seimbang.
Ya teman-teman ya, setelah proses pruning selesai, saya akan seleksi lagi percabangannya, kan udah kelihatan nih mana-mana yang harus dipakai, mana-mana yang harus dibuang ya. Jadi setelah lihat saya gerakannya ini, terlihat gerakannya ini masih belum besar ya teman-teman ya. Saya rasa masih pembesarannya masih kurang. Terus kemudian dari yang kedua ini, cabang yang kedua set ya, ini udah mulai, ini udah bagus, sudah sesuai. Nah ini udah juga sesuai. Nanti saya akan cut segini teman-teman, saya akan cut tetap. Terus yang ini tetap akan saya loskan biar ideal ya, biar seimbang pembesarannya ya. Terus kemudian background belakang, karena yang saya pakai dari sini background belakang ini menutupin teman-teman. Ini nanti saya akan buang. Terus kemudian ini akan saya loskan karena ini macet nih pertumbuhannya nih. Saya mengandalkan ranting ini ya, ranting ini untuk pembesaran. Ini saya akan cut nanti itu, karena dilihat kurang enak ya, melintang atau menyilang ya. Oke ya teman-teman ya. Ya ini akan saya potong nih teman-teman ya. Nah ini berhubung lukanya besar, tetap harus dikasih salep kambium ya teman-teman ya, supaya cepat nutup. Ya jadi ini saya arahkan ya teman-teman ya, menggunakan kawat saya wiring supaya arah percabangannya sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan ya. Kenapa ini saya nggak wiring semua? Kenapa saya nggak kawat semua? Karena ini nanti setelah besaran dari cabang ini sesuai dengan harapan, nanti kita potong teman-teman, terus kemudian tumbuh lagi tunas gitu. Jadi nggak semua dikawat ya, ini juga nggak semua dikawat, hanya untuk mengarahkan aja yang awalnya aja ya, jadi nggak semua. Oke ya teman-teman ya, untuk teman-teman yang baru gabung, untuk mendukung channel saya supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video yang lain, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan update video terbaru dari saya. Ya teman-teman ya, setelah diproses, ini proses tahap kedua nih, saya rasa cukup ya, karena masih banyak proses lagi ya, prosesnya masih panjang, proses pengelosan, dan kemudian ini juga akan saya loskan nanti supaya nanti pertumbuhannya juga seimbang ya. Dan ini juga, jadi untuk teman-teman yang baru atau pemula ya,
proses dari sebuah karya seni bonsai itu memang tahapannya lama sekali ya. Jadi nggak instan, nggak bisa instan ya. Terus teman-teman harus bersabar. Jadi jangan main kawat aja. Kayak kemarin saya dapat kontak dari teman-teman pemula ya. Masih belum saatnya untuk proses pengawatan. Gimana cara pengawatannya? Gimana cara pruningnya? Jadi diloskan dulu aja ya. Jadi jangan sampai nanti setelah kita potong-potong karena besarannya nggak seimbang, akhirnya macet pertumbuhannya. Jadi biarkan aja dulu, diliarkan dulu ya. Ini tip buat pemula nih, diliarkan dulu. Ini seperti ini, biarkan aja. Jadi memang kelihatannya sih nggak bagus. Bonsai belum jadi itu nggak ada yang bisa dilihat bagus ya. Lari ke sana, lari ke sini untuk proses pembesaran. Kalau ini kita potong di sini, udah pertumbuhannya nggak bisa besar, macet ya, macet pertumbuhannya itu. Jadi diloskan aja ya, dibiarkan proses itu berjalan, tumbuh dengan konsentrasi tumbuh. Jadi jangan banyak cabang-cabangnya, jangan banyak ranting-rantingnya, maaf, jangan banyak ranting-rantingnya, kita panjangin aja. Yang penting pucuknya jangan dipotong. Itu yang paling utama. Nih kayak gini pucuknya nggak usah dipotong. Ini juga pucuknya nggak usah dipotong. Nih nanti karena dia narik ya teman-teman, untuk tarikan, untuk proses pembesaran di sini itu ya. Jadi memang harus bersabar, itu kata kuncinya, harus bersabar ya. Terus kemudian proses ground saya juga akan sedikit jelaskan. Kalau ada beberapa teman-teman seperti saya ini nggak punya lahan untuk ground, itu bisa disiasatin juga dengan memakai pot yang besar, ukuran besar. Ada pot ukuran 40, ada 50, ada bahkan yang 60 yang gede. Itu tergantung teman-teman mau bikin bonsai besarnya seberapa, ukurannya seberapa itu. Kalau small ya mungkin ukuran 30 aja saya rasa sudah cukup, yang pot tinggi itu. Pot ukuran 30 dalam itu saya rasa sudah cukup. Ini saya tanam di pot ukuran 30 dan selama 2 tahun. Awalnya pohon ini segini, awalnya pohon ini segini, ini sekarang udah gede segini ya. Itu 2 tahun proses, dan proses itu masih saya liarkan teman-teman, nggak saya potong, nggak saya apa, saya liarkan, tumbuh liar. Baru ini 3 bulan yang lalu saya potong-potong nih, kelihatan masih. Dan ini kambiumnya udah mulai jalan untuk proses nutup nih, karena dikasih salep kambium itu. Ini udah mulai nutup ya, ini udah mulai nutup, sebelah sini juga mulai nutup. Jadi nanti akan tutup. Ini 3 bulan nih, baru proses 3 bulan. Dan saya pindahkan di pot yang agak tipis ya ini. Mungkin yang sesuai dengan harapan ya, yang sesuai dengan besaran si pohon ini. Itu konsep dasar ya teman-teman ya. Kita mau bikin pohon besarnya seberapa gitu. Ya mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan pada presentasi hari ini, pada pertemuan hari ini. Langsung aja saya tutup. Mohon maaf bila ada kesalahan, mohon maaf bila presentasinya kurang berkenan di hati ya, karena ini juga masih proses belajar ya teman-teman, proses belajar. Terus untuk teman-teman pemula nggak usah takut-takut untuk belajar ya, nggak usah takut-takut, nggak usah minder lihat karya teman-teman yang lain ya. Itu bagus untuk sharing-sharing. Terus kemudian bila ada pertanyaan tolong ditulis di kolom deskripsi ya di channel saya ini, nanti insya Allah saya akan jawab ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya, akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai.